Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran e-learning SMK Golden Raja Bungur untuk mata pelajaran housekeeping kelas 12 akomodasi perhotelan. Struktur kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KIKD yang akan kita pelajari adalah yang pertama untuk kompetensi pengetahuan yaitu 3.11 memahami room section. Kemudian untuk keterampilannya melakukan pengelompokan room section. Kemudian untuk KIKD 3.12 yaitu menerapkan penataan perlengkapan dan troli. Dan untuk kompetensi keterampilannya melakukan penataan perlengkapan dan troli. Tujuan akhir dari pembelajaran ini tidak lain, yang pertama, siswa mampu menata troli dengan prosedur yang benar. Yang keduanya, siswa mampu memasuki kamar dengan prosedur yang benar. Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai seorang room attendant, ada baiknya seorang room attendant harus menyiapkan persiapan diri, di mana yang dimaksud dengan persiapan diri adalah penampilan dari segi fisik maupun mental yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya baik kepada tamu, kemudian atasan maupun sesama karyawan, serta sikap yang sopan, ramah, dan siap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas akan berhubungan langsung dengan tamu. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang room attendant. Yang pertama, berpenampilan rapi dan bersih serta sopan. Rambut pendek di atas kerah. Bagi wanita, rambut panjang harus menggunakan harness atau pengikat rambut. Tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Tidak menggunakan make up yang berlebihan. Tidak berkumis dan berjanggut bagi laki-laki. Kebersihan tangan, kaki, badan tidak berbau, kuku tidak diperbolehkan panjang. Kemudian juga kebersihan gigi serta menggunakan uniform yang sesuai dan hanya digunakan pada saat bekerja. Persiapan peralatan yang harus diperhatikan oleh seorang room attendant. Yang pertama, room attendant control sheet, kemudian room key, bolpen, kemudian buku catatan, linen, serta gas supply dan gas amenities. Di dalam menata perlengkapan, seorang room attendant harus dapat memperkirakan berapa jumlah linen yang diperlukan. Dan ini bisa diketahui dari kondisi status kamar yang akan dibersihkan oleh room attendant tersebut. Perlengkapan keperluan kamar yang dipersiapkan dalam room attendant trolley adalah yang pertama linen supply, terdiri dari double sheet, pillowcase, hand towel dan lain-lain. Ya. Kemudian gas supplies, bath soap, hair shampoo, toothbrush, kemudian ada bath foam, stationery kit, kemudian other supplies ya, yang terdiri dari laundry bag, laundry list, kemudian room service menu, kemudian ashtray, dan yang paling penting adalah room attendant trolley. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab seorang room attendant, yaitu akses menuju kamar.
Sebelum memasuki ke kamar atau akses ke kamar, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang room attendant, yaitu tentang status kamar, di mana kondisi kamar dapat ditulis dengan kode atau simbol yang umum untuk semua hotel, yaitu OC, occupied, ya, yaitu kamar tersebut ditempati oleh tamu. Kemudian V, vacant, kamar sudah kosong tapi belum siap dibersihkan. Kemudian VC, vacant clean, kamar sudah kosong dan sudah bersih tapi belum siap dijual. Kemudian VCL, vacant clean inspection, kamar sudah bersih dan sudah diperiksa dan siap untuk dijual. Kemudian ada simbol check out, ya, tamu sudah meninggalkan kamar. Kemudian sleep out, kamu sudah tamu sudah menyewa kamar akan tetapi tidak menempati kamar tersebut. Kemudian ada DD atau do not disturb, ya, tamu yang tidak mau diganggu. Kemudian DL atau double lock, kamar dikunci 2 kali oleh tamu. Kemudian triple O, out of order, yaitu kamar tidak bisa dijual karena ada kerusakan. Selain itu, seorang room attendant juga harus memahami housekeeping extra item yang terdiri dari extra bed atau tempat tidur tambahan, kemudian baby cot, tempat tidur bayi, iron and iron board, setrika dan meja setrika, transformator, dan conflux. Selanjutnya adalah prosedur first checking atau pengecekan pertama yang harus dipahami oleh seorang room attendant, ya. Yang pertama, sebelum mengetuk pintu, perhatikan apakah di pintu kamar terdapat tanda do not disturb sign. Jika ada, maka room attendant tidak boleh mengetuk pintu. Kemudian, setiap akan masuk kamar, ketuk pintu dan ucapkan housekeeping 3 kali walaupun tidak ada tamunya. Kemudian bila tidak ada jawaban, buka pintu perlahan dengan mengucapkan excuse me. Kemudian periksa keadaan kamar, apakah terdapat kerusakan. Jika ada, segera buat work order dan laporkan ke supervisor untuk diteruskan ke engineering. Kemudian kamar kosong atau vacant room, periksa kelengkapan kamar apakah dalam keadaan baik atau ada yang hilang. Kemudian kamar check out, periksa kelengkapan kamar apakah ada barang milik hotel yang terbawa oleh tamu atau ada barang milik tamu yang tertinggal. Kalau ada, segera laporkan. Kemudian kamar yang ada tamunya di dalam kamar, supaya tamunya tidak tersinggung, tanyakan apakah ada cucian yang akan di laundry. Setelah itu kamar yang sleep out, laporkan kepada supervisor. Kemudian kamar yang on atau occupied no luggage, laporkan sebagai check out room. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan, catat hasilnya pada room attendant sheet dan laporkan kepada supervisor. Selanjutnya adalah prosedur memasuki kamar atau entering the room, ya. Ini yang pertama, doronglah room attendant trolley ke depan pintu kamar yang akan dibersihkan. Yang kedua, letakkan troli dan hadapkan bagian terbuka dari troli di depan pintu kamar. Dan yang ketiga, ketuk pintu kamar 3 kali dengan mengucapkan housekeeping. Bila tidak ada jawaban, bukalah pintu kamar perlahan. Bila ada tamu yang sedang tidur, ya, tutup kembali secara perlahan. Apabila ketika Anda mengetuk pintu ada jawaban dari tamu dan diminta masuk, maka sapalah tamu dengan sopan. Setelah ada di dalam kamar, periksalah semua perlengkapan kamar, catat dan laporkan bila ada yang rusak. Ambil sampah dan buanglah ke dalam garbage hamper pada troli.
Jika ada peralatan room service, keluarkan dan letakkan di service area. Dan bila ada pakaian tamu yang hendak dicuci, hubungi bagian laundry. Demikianlah materi pertama kita tentang mata pelajaran housekeeping untuk kelas 12 akomodasi perhotelan. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.